Oke Sobat Besti, kembali lagi dengan Besti Channel di sini ya. Jadi ini dengan Alex ya, seperti biasa kita lagi ada di Jepang dan teman-teman bisa lihat nih di layar ada gedung. Ini gedung apa ya kira-kira ya? Oke, Sobat Besti. Jadi ini merupakan hotel ya. Jadi ini merupakan Crystal View Hotel. Jadi ini letaknya ada di Nishiku, Shizuoka ya teman-teman. Jadi di video kali ini aku bakal ajak kalian untuk mereview hotel ini ya. Tentunya hotel kan kita itu tempat untuk nginep ya. Yang pasti aku bakal berfokus ke review kamarnya. Dan untuk poin kedua dan ketiga itu additional teman-teman. Jadi aku juga bakal nyobain restoran dan fasilitas-fasilitas lainnya ya. Gimana sih kira-kira worth it nggak ya hotel ini untuk diinapi? Oke, kita langsung saja. Jadi sekarang menunjukkan sekitar pukul 9 malam. Jadi setelah aku check-in, jadi di sini kita dapat fasilitas free yukata ya teman-teman. Jadi untuk modelnya teman-teman bisa pilih ya, beserta nanti ada bajunya. Setelah itu ada aksesorisnya, ada sandalnya, dan cuma ini aksesorisnya berbayar ya, cuma 300 yen aja, sekitar ya kurang lebih 30 ribuan teman-teman. Nah, jadi nggak sabar sih aku masuk ke kamar hotel ini, jujur ya, kamar Crystal View ini. Apa ada kristal ya di kamarnya? Oke, kita langsung aja. Jadi di hotel ini juga ada beberapa fasilitas ya teman-teman, seperti ada vending machine, dan di hotel ini juga ada onsen teman-teman. Jadi teman-teman bisa cobain ya. Jadi ini dia, aku langsung aja mau masuk ke kamar. Dan untuk kuncinya itu masih pakai kunci biasa ya, bukan kunci kartu NFC seperti itu. Jadi ini masih pakai kunci manual yang colok-colok seperti itu. Dan untuk gantungan kuncinya itu cukup unik ya, bener-bener kayak kristal sih kesannya. Nah, kira-kira ini dia kamarnya, kira-kira gimana ya kamar dari Hotel Bintang 3 ini. Nah, teman-teman bisa tebak nih, kira-kira untuk kategori kamarku apa ya? Jadi untuk kategori kamarku itu adalah Japanese Western Room, standar room ya teman-teman. Ini dia untuk fasilitas-fasilitasnya, ada gelas, ada pembuka botol kalau teman-teman bawa botol dari luar, ada ketel listrik juga atau teko listrik, ada beberapa hidangan minuman ya, seperti ada matcha dan lain-lain. Jadi teman-teman bisa buat sendiri ya di sana. Nah, BTW untuk Japanese Western Room ini aku dapat di harga sekitar 11.715 yen per pax ya teman-teman. Dan ini itu include breakfast dan dinner teman-teman. Jadi setelah ini aku bakal ajak teman-teman untuk yukata dinner nih. Jadi ada dinernya dan besok pagi juga aku ada breakfast di sini teman-teman. Nah, jadi kita buka kamar utamanya ya. Entah di mana saklarnya. Nah, jadi ini dia untuk kamar utamanya teman-teman. Jadi di bagian sini ada lemari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gantung baju di sini teman-teman. Di sini aku pilih yang twin bed ya teman-teman. Jadi ada dua kasur kecil yang muat untuk satu orang aja ya pakai kasurnya itu. Ini untuk saklarnya, dan di samping tempat tidurnya juga ada colokan teman-teman. Jadi teman-teman bisa cas, dan ini ada bak sampah juga teman-teman. Nah, itu ada colokan ya, jadi teman-teman bisa ya tiduran sambil ngecas lah ya, kan itu ya yang dicari orang Indonesia. Dan di bagian sini itu ada klosetnya teman-teman. Ini cuman kloset aja ya teman-teman. Jadi seperti biasa ya, klosetnya itu kloset yang modern gitu, ada pakai tombol gitu ya, ala Jepang lah. Cuma tombol-tombolnya itu sayangnya pakai bahasa Jepang aja ya, kanji semua. Teman-teman kalau mau pakai itu bisa pakai feeling ya teman-teman. Kalau mau siram itu yang mana, jadi ada gambarnya teman-teman, seperti itu. Nah, ini kita main ke bathtubnya ya sekarang ya, ke
tempat mandi di sini ya teman-teman. Jadi di sini ada wastafel, kita bisa gosok gigi di sini. Ada amenity-nya juga ya. Di sini itu ada hand soap. Jadi ini merupakan sabun untuk cuci tangan teman-teman. Ada tisu juga lengkap. Dan di wastafelnya sendiri ada dua mode, air dingin dan air panas. Seperti biasa untuk sikat gigi disediakan dua ya, pokoknya dua-dua. Seperti sisir juga diberikan dua, ada hair dryer, ada gelas juga dua, karena satu kamar ini tuh kita pesannya untuk 2 paks teman-teman. Jadi untuk 2 orang. Itu ada tempat untuk naruh baju kotor ya, biasanya aku taruh baju kotor di sini. Itu ada bak sampahnya, di sini juga ada tempat gantung handuk atau baju ya. Dan ini dia untuk bathtubnya teman-teman. Ya, seperti biasa di Jepang enaknya emang berendam ya. Di sini ada satu ember kecil, ada tempat naruh sabun, ada kursi kecil juga kalau misalnya teman-teman mau cuci-cuci, misalnya cuci baju. Untuk showernya juga ada 2 mode, panas dan dingin, teman-teman bisa sesuaikan. Untuk bathtubnya tergolong cukup kecil ya teman-teman. Untuk tinggi aku yang 170-an itu kakinya nekuk banget. Dan di sini juga ada 3 sabun ya, ada sampo, ada conditioner, dan juga ada sabun untuk mandi ya, sabun untuk badan. Dan di samping bathtub teman-teman bisa lihat view keluar. Jadi benar-benar perfect banget view hotel ini ya. Nah, aku mau jalan-jalan ke Japanese roomnya sekarang nih. Yap, oke. Benar-benar Japanese banget ya room dari hotel ini ya teman-teman. Dan view keluar kalau malam-malam sih aku rasa nggak ada yang terlalu istimewa, karena di depan itu kalau teman-teman tahu itu tuh laut teman-teman. Jadi city light juga nggak ada kalau malam-malam, jadi nggak terlalu banyak ya viewnya kalau malam-malam. Nah, di bagian sini juga ada beberapa makanan ya teman-teman. Ada TV-nya juga, ada kursi di sini ya teman-teman. Kalau aku sih nggak perlu pakai kursi juga nggak apa-apa teman-teman. Di sini ada lemari juga, ada telepon. Jadi teman-teman kalau mau ngubungin ada free wifi. Kalau teman-teman mau pakai teleponnya untuk ngubungin misalnya ke resepsionis bisa banget ya teman-teman. Nah, di bagian sini ada tisu, ada bak sampah juga ya, ada lukisan, benar-benar estetik banget teman-teman. Nah, di sini ada lemari kalau teman-teman mau pakai futon bed ya. Jadi itu kasur ala Jepang gitu. Nanti teman-teman tidur di bawah cuman pakai alas ini ya, teman-teman. Itu tuh bisa banget. Nah, oke, ini dia aku udah pakai yukata dan sekarang aku mau menuju ke yukata dinernya, teman-teman. Jadi bookingan aku ini benar-benar recommended banget ya. Cuma 11.000 yen atau sekitar 1.130-an lah ya bilangnya ya, atau bahkan lebih. Itu tuh udah dapat breakfast dan juga udah dapat dinner teman-teman, seperti sekarang ini ya teman-teman. Dan udah dapat free karaoke juga teman-teman. Ya, harga sekitar 1 jutaan. Teman-teman udah dapat breakfast, udah dapat dinner, dapat free karaoke, dan juga kamarnya itu benar-benar luas banget seperti yang teman-teman udah lihat tadi. Apa nggak worth it itu ya, benar-benar oke banget sih kalau buat aku. Jujur aku penasaran sih sama menunya, kita langsung aja masuk ya teman-teman. Dan ini dia teman-teman bisa lihat yang lain pakai yukata semua ya teman-teman. Dan kalau aku lihat muka-mukanya sih sepertinya aku tuh di sini yang satu-satunya lokal ya teman-teman. Maksudnya lokal Indonesia ya. Jadi di sini ada Diana juga dan juga ada Ayu ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat tuh mereka berdua udah ambil sushi ya. Oke, jadi aku entar mau kesana mau ambil sushi juga. Tapi sebelum itu kita coba lihat ya untuk menunya apa aja sih menu dinner ini. Jadi kita langsung aja menuju ke dinernya teman-teman. Nah, ini dia, ini ada beberapa makanan seperti mie dan juga ada sausnya, ada nasi. Di sini bukan menu sushi-nya, teman-teman juga bisa lihat untuk judul-judulnya. Nah, di sana ada minum juga
Dan di sini juga ada sake teman-teman. Jadi minuman beralkohol, ada minuman jus, ada minuman air mineral juga, itu ada semua di sini. Pokoknya lengkap banget teman-teman. Nah, di bagian sini ada sushinya teman-teman. Teman-teman bisa ambil banget. Bisa ambil sepuasnya dengan menu sebanyak ini teman-teman. Bayangin deh, apa nggak kekenyangan ya nanti ya. Di sini juga ada kue-kue ringan seperti itu ya, teman-teman bisa lihat. Ya benar-benar oke sih untuk breakfast. Maaf, kok untuk breakfast sih. Untuk itu ya makanan penutup ya teman-teman. Nah, minumnya teman-teman bisa ambil di sana ya, cuman canggih banget pakai tombol-tombol seperti itu ya. Jadi ini dia udah hampir semua menu aku lihat ya. Jadi sekarang waktunya aku ngambil makan. Jadi ini makanan yang aku ambil ya. Ada beberapa sushi yang aku ambil. Ada juga karage ya teman-teman. Ini teman aku ada yang pakai udang juga, ada yang pakai mie. Jadi tergantung ketangguhan dari perut teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini all you can eat ya. Jadi ini makanan buffet. Jadi teman-teman bisa ambil sepuasnya ya sampai habis, sampai teman-teman penuh banget 100%. Jadi untuk minumnya juga aku pakai bir di sini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Kalau teman-teman mau lebih asin lagi, teman-teman bisa pakai saus yang sudah disediakan ya, pakai kecap yang sudah disediakan, itu jadinya lebih asin nanti teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Dan ini udah menunjukkan pukul setengah 9 malam. Kalau teman-teman mau ngambil dessert, boleh saja. Ini setengah 9 malam, teman-teman bisa lihat sushinya sudah hampir habis ya. Dan di sana juga ada sake. Kalau teman-teman mau, misalnya mau mabuk ya, mau ngefly, bisa banget sebelum karaoke misalnya ya. Jadi sekarang aku mau menuju, jadi ini dia ruangan karaoke-nya teman-teman ya. Ini tuh start buka dari jam 10:15 ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau gimana sih cara ke karaoke-nya itu, teman-teman bisa ke front office-nya dulu, teman-teman bisa minta kuncinya di sana ya. Jadi teman-teman harus ada voucher seperti ini nantinya. Jadi nanti ini bakal dikasih ke front office-nya. Nanti kalau udah ke front office-nya, nanti teman-teman dikasih kunci untuk buka ruangannya teman-teman. Jadi seperti itu. Teman-teman bisa lihat juga nih. Jadi ini dia ya ruangan karaoke-nya. Kalau teman-teman memang udah berhasil, teman-teman bisa ke ruangan karaoke-nya. Jadi ini dia. Ya, teman-teman bisa pikir lah, cuma 11 ribuan yen doang teman-teman udah dapat free makan malam, free makan pagi, dan juga free karaoke seperti ini ya. Apa nggak worth it banget tuh teman-teman? Dan untuk ruangan karaoke ini sendiri tuh jangan salah ya, nggak cuma bahasa Jepang doang, tapi di sini juga ada bahasa Indonesia ya teman-teman. Jadi lagu bahasa Indonesia juga ada di sini. Kayak aku kemarin sempet nyanyiin lagunya Viera tuh teman-teman. Ada kok juga di sini, nggak cuma lagu Jepang doang ya. Jadi kurang lebih seperti ini dia ya ruangannya. Nah, jadi ini dia untuk makan pagiku. Sebenarnya aku udah ambil video, aku nggak tahu videonya di mana, itu hilang. Jadi ini dia, aku sempat ambil foto juga. Untuk makan paginya itu sangat berbeda menunya sama makan malam yang udah aku makan ya teman-teman. Jadi nggak ada sushi sama sekali, sake juga nggak ada pagi-pagi. Jadi cuman minuman kayak jus yang biasa itu, minuman air mineral, ocha, ada jus yang seperti itulah.
Pokoknya minuman alkohol itu pagi-pagi nggak ada. Dan untuk makanannya juga lebih ke makanan serat-serat protein kayak gitu ya teman-teman, seperti nasi, ada juga sosis, ada kentang, ada juga daging-daging ayam yang seperti itu ya teman-teman, kayak karage dan lain-lain. Jadi untuk menunya paginya seperti itu. Aku minta maaf karena videonya entah kemana ya teman-teman. Dan ini dia view dari futon bednya itu ya teman-teman. Jadi ini pagi-pagi kalau teman-teman kesininya itu sore dan nggak ada mendung seperti ini, teman-teman tuh katanya bisa lihat sunset teman-teman. Dan ini juga di bulan Februari udah ada sakura gitu ya teman-teman di depan. Pokoknya view-nya bener-bener pantas saja namanya kristal ya, view-nya secantik ini sih. Oke, jadi itu dia review aku kali ini di Crystal View Hotel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in next video. Bye-bye.